Assalamualaikum anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Setelah libur panjang, hari ini kita mulai belajar kembali, belajar di rumah. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Materi kita kali ini yaitu tematik kelas 4, tema 4, muatan bahasa Indonesia tentang mengulas isi buku sastra bagian 2. Sekedar mengingatkan, pekan kemarin kita sudah belajar tentang beberapa inti cerita dalam buku sastra. Di dalamnya terdapat tokoh cerita, sifatnya, peristiwa dalam cerita, inti cerita, dan pesan moral. Nah, untuk kali ini akan ada tambahan penyajian inti cerita dalam bentuk skema atau biasa disebut pola peta pikiran ya. Selanjutnya, untuk mengingatkan kembali pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng, sebelum kita memberikan pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tokoh, alur ceritanya, serta pesan moralnya. Kemudian menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar. Nah, setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita, kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Jadi ketika ada suatu komentar terhadap sebuah cerita, kita bisa mengkomentari kejadian atau komentar dalam cerita itu. Kemudian mengingatkan lagi ya, menentukan pesan moral dari suatu cerita. Nah, di sini kita bisa mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita, yaitu pertama, membaca cerita dengan cermat. Tentunya kita bisa baca, kalau sekali baca belum paham, kita bisa berulang kali membacanya sampai kita menemukan ada pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Bisa kita perhatikan kalimat per kalimat dalam cerita tersebut, apakah ada yang mengandung saran, nasihat, atau pesan atau anjuran. Nah, yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Jadi, untuk pesan moral ini kita boleh membuat kalimat sendiri atau kesimpulan sendiri. Kalimatnya itu yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Bebas ya kalimatnya. Yang penting mengarah ke suatu pesan. Simak dongeng berikut ini. Gajah yang baik hati. Gajah hidup di hutan. Tubuh gajah tinggi besar. Belalainya panjang dan kuat. Ia juga memiliki sepasang telinga yang lebar. Gajah sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada hewan-hewan yang kelaparan. Ia juga selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan, baik hewan yang besar seperti badak dan harimau, maupun hewan yang kecil seperti tikus dan belalang. Pada suatu hari, gajah melakukan perjalanan jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan seekor jerapah yang sedang kesakitan karena terkena pohon yang tumbang. "Gajah, gajah, tolong aku gajah," kata jerapah sambil menahan rasa sakit. Mendengar teriakan jerapah, gajah itu langsung mengangkat pohon yang menghimpit tubuh jerapah dengan belalainya. "Terima kasih kawan," ucap jerapah. "Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku tidak dapat diselamatkan. Sekali lagi terima kasih gajah." "Syukurlah, kamu hanya mengalami luka ringan jerapah," kata gajah. "Ya benar,
Benar sekali gajah. Rasanya tidak mungkin ada hewan lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar itu, ungkap jerapah. Kita semua, kita hidup memang harus saling menolong, ucap gajah. Meskipun gajah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh hewan lain, tetapi gajah tetap rendah hati. Gajah tidak menyombongkan diri. Setelah menolong jerapah, gajah pergi meneruskan perjalanannya. Baik teman-teman, dari cerita tersebut didapatkan bahwa tokohnya yaitu gajah dan jerapah. Sifat pada tokoh cerita, gajah suka menolong, tidak sombong atau rendah hati. Jerapah tahu berterima kasih. Tempatnya yaitu di hutan. Awal cerita, ketika gajah sedang melakukan perjalanan, dia bertemu dengan jerapah yang sedang kesakitan karena terkena pohon yang tumbang. Nah, akhir ceritanya, gajah kembali meneruskan perjalanannya setelah menolong jerapah. Sedangkan pesan moral yang disampaikan, tolong menolonglah kepada siapapun yang butuh pertolongan. Orang yang suka menolong akan disenangi banyak orang. Gunakan kelebihan yang ada dalam dirimu pada hal yang positif atau hal yang baik. Nah, sekarang kita akan menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara ya untuk menyampaikan unsur-unsur dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Seperti berikut. Perhatikan peta pikiran berikut. Ini bisa kalian buat sesuai dengan kalian mau ya. Tidak harus seperti ini, tapi mungkin ini hanya sedikit contoh kecilnya ada seperti ini. Untuk di tengah-tengahnya judul. Nah, untuk selanjutnya di atas dan di bawahnya boleh kalian tukar tempatnya di mana saja. Di sini sudah jelas ya, tinggal kalian baca sesuai yang tadi ditulis sebelumnya. Oke, tugas di rumah. Bacalah cerita pada halaman 78 dan sampai 79. Kemudian jawab soal pada halaman 80 dari cerita tersebut. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai ya sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Semoga tetap semangat dan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.